Misteri kematian Nining di desa Kembang Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Wow, kisah-kisah dari Isyawara Senja selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Isyawara kali ini akan menceritakan tentang misteri kematian seorang gadis di sebuah desa yang ada di Jawa Tengah, yaitu Desa Kembang Arum. Wah, ada misteri apa sih di balik kematian gadis yang bernama Nining ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran. Karena untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Nining turun dari ojek di depan gang sempit yang menuju ke rumah ibunya. Sinar matahari sore menyapu kulit wajahnya yang sedikit pucat karena perjalanan yang panjang. Dia merogoh tas, lalu menyerahkan 2 lembar uang 10 ribuan pada si tukang ojek. "Makasih ya Pak," ucap Nining singkat lalu tersenyum sopan. "Ya Mbak, sama-sama, terima kasih juga," balas tukang ojek sebelum memutar motornya dan pergi meninggalkan debu di jalanan tanah. Kaki Nining menyusuri gang kecil dengan hati berdebar. Sepanjang jalan, ia memperhatikan tanaman-tanaman yang tumbuh subur di pinggiran pagar rumah-rumah tetangga. Dia berhenti sejenak di depan pagar bambu rumah ibunya. Cat tembok rumah itu masih sama, biru muda dengan jendela yang terbuka separuh. Tangannya sedikit gemetar ketika mengetuk pintu rumahnya 3 kali. "Tok tok tok, Bu." Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Tok tok tok, Bu, ini Nining." Dari belakang rumah terdengar suara gemerisik, lalu muncul sosok perempuan tua mengenakan dasar hijau. Dia tampak terkejut melihat perempuan muda berdiri di depan pintu. "Nining." Ibunya menghentikan langkah, matanya memicing, memastikan bahwa yang berdiri di hadapannya memang anaknya. "Bu," suara Nining tercekat. "Ini Nining, Bu." Nasi kering yang sedianya akan diumpankan pada ayam terjatuh beramburan ke tanah. "Ya Allah, Nak, akhirnya kamu pulang juga," serunya sambil berlari cepat. Begitu sampai di depan Nining, ia langsung memeluk anak perempuannya Rat. Yang dibalas sama Ratnya, aroma tubuh ibunya masih sama seperti dulu, bau bawang, asap kayu bakar, dan cinta yang meluap-luap. "2 tahun kamu gak pulang, Dok. Ibu itu sampai pangling lihat wajah kamu. Kamu sekarang tambah cantik." Ucapan itu keluar dengan suara bergetar. Nining memejamkan mata, pipinya bersandar di bahu ibunya. "Maaf Bu, pekerjaan di pabrik sangat padat. Nining sulit untuk dapetin cuti." Ibunya menarik nafas panjang, kemudian mengusap wajah anaknya. Mata mereka sama-sama basah, tetapi ada senyuman lebar penuh kelegaan. "Sudahlah, yang penting sekarang kamu sudah pulang. Kamu sehat, Dok?" Nining mengangguk. Ia memandang halaman rumah yang masih seperti dulu. Kandang ayam di pojok kiri, jemuran tali nilon panjang, dan kursi rotan di teras. Beberapa ekor ayam kampung berkeliaran, mematuk-matuk sisa nasi di tanah. "Ayo masuk, kamu pasti capek." Ibunya membuka pintu, lalu mempersilahkan anaknya masuk.
Nining menaruh tasnya di sudut ruangan, duduk di kursi dan mengembuskan nafas panjang. Ibu masak sayur lodeh tadi pagi. Mau ibu panasin sekarang? Mau bu, Nining kangen banget masakan ibu. Ibunya tertawa kecil. Tunggu ya, ibu ke dapur dulu. Langkah kaki terdengar dari arah samping rumah, disusul dengus nafas kelelahan. Nining menoleh dari dalam rumah dan langsung berdiri begitu mengenali sosok lelaki berkaus dengan panjang dan bercelana lusuh itu. Di pundaknya ada karung goni yang penuh rumput, sementara tangan kirinya memegang sabit. Bapak, panggil Nining. Pak Sani berhenti, menengok ke arah suara, matanya membelalak, seolah tak percaya pada penglihatannya. Nining? Iya pak, ini Nining. Rumput di pundak ayahnya hampir jatuh. Cepat-cepat ia meletakkan karung itu ke tanah, sabit pun ditaruh begitu saja di atas tumpukan rumput. Lelaki tua itu menghampiri Nining. Tangannya kasar dan kotor oleh getah rumput, tapi langsung memeluk putrinya erat. Ya Allah, kamu pulang juga, Ning. Bapak kira gak akan pernah ketemu kamu lagi. Mana mungkin, Pak. Ini gak bakalan tega ninggalin ibu dan bapak terlalu lama. Gimana, bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini berkat kirimanmu tiap bulan. Suara Pak Sani terdengar serak, lalu melepaskan pelukan sambil mengusap wajahnya yang berdebu dan berkeringat. Sini, ayo ke belakang. Ada yang mau bapak tunjukkan padamu. Nining mengikuti Pak Sani berjalan ke belakang rumah. Di pojok belakang berdiri kandang kayu yang tampak baru, berdinding bilah bambu dengan atap seng di dalamnya. 5 ekor kambing terlihat sedang mengunyah rumput segar. Lihat, ayahnya menunjuk kandang kambing dengan mata berbinar. Itu semua kambing yang bapak beli dari uang yang kamu kirim. Nah, yang betina itu sudah bunting. Nining menatap kandang kambing, perasaannya jadi hangat. Kalau bukan karena uang kiriman kamu, bapak tidak tahu lagi bagaimana nasib kami berdua. Dulu kamu nekat merantau ke kota demi membiayai bapak yang sakit keras. Bahkan setelah bapak sehat pun kamu tetap mengirimi uang untuk kehidupan kami sehari-hari. Nining tersenyum senang melihat ayahnya yang tampak lebih sehat dari 2 tahun lalu. Bagi Nining, kesehatan dan kebahagiaan orang tuanya adalah yang paling utama. Maaf ya Ning, sebagai orang tua, seharusnya bapak memastikan kamu mendapatkan yang terbaik. Tapi nyatanya kamu yang harus bekerja keras demi kami. Jangan bilang gitu dong pak. Aku kan kerja keras juga bukan karena terpaksa. Lagi pula sebagai seorang anak, mana mungkin aku tega lihat bapak kesusahan. Ucap Nining cepat. Pak Sani menarik nafas panjang. 2 tahun lalu, setelah lulus SMA, Nining nekat meninggalkan desa mereka untuk bekerja. Sekarang kamu sudah pulang. Bapak harap kamu tidak usah kemana-mana lagi. Pak Sani mengedipkan mata. Siapa tahu kamu dapat jodoh satu desa. Jadi kita tetap bersama sampai tua. Nining tersenyum malu-malu. Aku memang tidak punya rencana kembali ke kota kok pak. Pak Sani mengerutkan kening. Serius? Nining mengangkat wajah. Sorot matanya tenang saat berkata. Setelah 2 tahun merantau, aku rasa semuanya udah cukup pak. Mata Pak Sani kembali berkaca-kaca. Tadi dia hanya bercanda saat berkata ingin anaknya menetap di desa. Siapa sangka ternyata Nining juga berpikiran sama. Dia hanya punya 1 anak. Tentu saja dia senang mendengar Nining akan kembali bersama mereka. Meski Nining tidak bisa lagi mengirimkan uang bulanan, tetapi hasil panen dari sawah yang dibelinya dari uang kiriman Nining pasti lebih dari cukup untuk mereka. Apalagi sekarang mereka juga punya beberapa ekor kambing. Minum dulu pak, Ning. Ini loh teh kesukaanmu, ujar Bu Asri yang sejak tadi sudah menyiapkan minuman hangat untuk mereka.
Pak Sani menatap istrinya, lalu memindahkan pandangan kembali ke Nining. Bu, coba dengar. Ning, kamu tadi serius ingin tinggal di desa dan tidak kembali ke kota lagi? Ulang Pak Sani seolah belum percaya dengan apa yang didengar tadi. Iya bu, Pak, aku mau tinggal di sini aja. Lagi pula kalau aku terus pergi merantau, siapa yang akan merawat kalian nanti? Bu Asri dan Pak Sani saling pandang sejenak. Ada sorot haru yang terpancar di mata mereka. Bu Asri duduk di samping suaminya sambil menyeka pelan sudut matanya. Alhamdulillah, Ning. Ibu senang banget dengernya. Setiap malam ibu berdoa agar kita tidak perlu berjauhan lagi. Ucapnya dengan suara bergetar. Pak Sani meneguk tehnya lalu berkata, kalau begitu, besok ikut Bapak ke ladang ya. Kita mulai dari membersihkan gulma di sana. Bu Asri langsung memukul punggung suaminya. Anakmu itu baru datang loh Pak. Masa ya langsung disuruh kerja berat? Suaminya tertawa keras. Tentu saja ia tidak berniat begitu. Dia hanya bercanda saja. Keesokan harinya, Pak Sani sudah berangkat ke sawah pagi-pagi, bahkan sebelum Nining bangun. Nining yang terbiasa hidup nyaman di kota tampak kikuk karena ia bangun kesiangan, tetapi ibunya bersikap biasa saja, bahkan menyuruh Nining untuk sarapan bersama. Makan seadanya dulu ya Ning, ibu belum sempat belanja. Nanti setelah kamu mandi, kita pergi ke pasar sama-sama ya. Dia sesekali melirik anak perempuan yang kini tampak lebih dewasa. Kulitnya cerah, wajahnya bersih, meski tidak memakai bedak. Dalam hati, Bu Asri merasa bangga karena putri semata wayangnya terlihat sangat cantik. Dia lebih mirip gadis kota yang tidak pernah berurusan dengan pekerjaan kotor. Desa kita sekarang ini jadi tambah rame, ujar Bu Asri sambil menuangkan teh ke cangkir. Kemarin sore, ibu itu lihat ada alat berat lewat jalan depan masjid. Nining mengangkat wajah. Alat berat bu, buat apa ya bu? Untuk benerin jalan yang ke arah timur. Di sana itu kan kalau hujan turun selalu tidak bisa dilewatin, rusak parah. Nah, sekarang ada proyek dari kabupaten untuk benerin jalan di sana. Oh, pantes kemarin malam ramai terdengar suara mobil. Gumam Nining sambil menambahkan sambal ke piringnya. Iya Ning, nah kontraktornya itu yang ngurus proyek itu masih muda. Katanya juga masih bujangan, ganteng, badannya tinggi, sopan. Nah, sekarang tinggal sementara di rumah kepala desa. Nining tersenyum kecil tanpa mengangkat wajah. Ia tidak tertarik. Namanya Pak Reno deh kalau nggak salah. Lanjut Bu Asri, kini nadanya seperti sengaja menggoda. Apa kamu ndak mau kenalan sama dia? Nining terkekeh. Bu, aku aja baru datang. Mana kepikiran buat cari jodoh sekarang sih? Bu Asri tersenyum jahil. Ya gimana? Ibu-ibu tetangga juga heboh. Banyak yang pingin ngenalin anak gadisnya ke Pak Reno itu. Nining menggeleng. Ning, kamu itu cantik loh. Ibu yakin deh, Pak Reno pasti naksir sama kamu. Ibu ini, Nining meletakkan sendoknya pelan, menatap ibunya dengan pandangan jenaka. Tapi bener kan? Sambung ibunya sambil terkikik. Jujur, tampangmu itu loh, tidak kalah dibanding artis sinetron yang biasa ibu tonton di televisi. Nining tidak menanggapi lebih jauh. Ia meraih cangkir tehnya, meniup pelan, lalu menyeruput dengan tenang. Dalam hatinya, dia tahu ibunya hanya bercanda. Matahari pagi mulai meninggi. Cahayanya menyapu dedaunan dan menerobos celah pepohonan di sepanjang jalan tanah berbatu menuju pasar desa. Nining berjalan di samping ibunya, membawa tas belanja dari anyaman pandan. Kita berangkat sekarang aja, mumpung belum terlalu ramai, ujar Bu Asri sambil menyesuaikan langkah. Nanti kalau udah siang, sayurannya juga udah layu. Ya Bu, saut Nining yang memutuskan percaya saja. Mereka berjalan melewati pinggiran sawah yang padinya mulai menguning di kejauhan. Suara mesin alat berat terdengar samar,
jalan yang mereka lintasi mulai menanjak sedikit. Tidak jauh dari sana, ada kerumunan kecil pekerja proyek. Seorang lelaki berdiri mengawasi sambil sesekali mencatat sesuatu di papan kecil. Bu Asri menghentikan langkah lalu menunjuk ke arah lelaki itu. Nah, itu loh yang ibu ceritain tadi pagi, yang namanya Pak Reno. Nining mengikuti arah telunjuk ibunya. Sekilas pandang, dia memang tampak menarik. Badannya tegap, berkulit kecoklatan karena terbakar sinar matahari dan memakai pakaian rapi. Nining mengangguk diam-diam. Ia mengakui jika selera ibunya boleh juga. Reno tiba-tiba menoleh. Pandangan mereka bertemu. Waktu terasa berhenti, mata Reno menatap langsung ke wajah Nining, lalu mengenalinya. Senyumnya muncul perlahan, tetapi yang terjadi pada Nining justru sebaliknya. Wajahnya yang tadi segar tertimpa cahaya pagi mendadak pucat. Tangan Nining gemetar, ia cepat-cepat meraih lengan ibunya. Bu, ayo jalan cepet bu, ayo. Loh, kenapa Ning? Bu Asri terkejut saat ditarik. Itu Pak Reno loh, lagi ngeliatin kamu. Kamunya malah kabur kayak gini. Reno masih berdiri di tempatnya sambil memperhatikan punggung Nining yang menjauh dengan alis sedikit mengernyit. Sementara itu, Bu Asri mencoba menyesuaikan langkah anaknya dengan kebingungan penuh. Ning, kamu ini kenapa? Kamu kenal sama dia? Bu, nanti aja bicaranya bu, jangan sekarang. Mereka terus berjalan meninggalkan area proyek dan deru mesin yang perlahan mudar. Wajah pucat Nining sepanjang jalan, sementara ibunya terus bertanya-tanya dalam hati. Ada sesuatu dari lelaki bernama Reno itu yang membuat anak perempuannya ketakutan. Keesokan harinya, tolong, tolong, ada yang loncat ke sungai, teriak seorang lelaki tua sambil menunjuk ke arah jembatan tua di desa Kembang Arum. Teriakan Pak Malik membuat warga berdatangan. Beberapa lelaki bergegas berlari menyusuri tepi sungai, menyusul suara teriakan yang menggema di antara pepohonan. Siapa yang jatuh Pak Malik? Siapa? Tanya seorang pemuda, wajahnya ikutan panik. Perempuan, aku juga tidak kenal siapa. Aku ngeliat dia berdiri lama di ujung jembatan. Aku pikir cuma merenung, tiba-tiba melompat, kata Pak Malik, suaranya gemetar. Di tengah aliran sungai yang deras, sesosok tubuh tampak terseret. Warga mencoba mengejar dari sisi sungai, tetapi derasnya arus membuat tubuh itu makin menjauh hingga akhirnya lenyap di balik belokan sungai yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Ya Allah, itu kan Nining, anaknya Pak Sani, gumam salah satu orang yang berdiri dengan wajah pucat. Dia ingat, kemarin Nining pergi berbelanja bersama ibunya ke pasar. Pencarian kembali dilakukan. Baru menjelang maghrib, jasad Nining ditemukan tersangkut di antara akar pohon yang mencuat dari tebing sungai. Tubuhnya lepas, wajahnya pucat kebiruan, tangannya seperti masih mengepal, tak ada luka terbuka. Tetapi pakaian yang ia kenakan robek di beberapa bagian dan salah satu sandalnya masih tergantung di kaki kiri. Pak Sani dan istrinya Bu Asri segera datang ketika kabar itu sampai ke rumah mereka. Tangis Bu Asri pecah saat melihat tubuh anak sematawayangnya diangkat dari sungai. Nining, kamu kenapa? Jeritnya. Bangun dong, bangun. Jangan tinggalin ibu. Suara Bu Asri makin parau. Akhirnya ia pun pingsan di pelukan suaminya. Malam itu, Nining dimakamkan di pemakaman umum desa Kembang Arum. Para pelayat tampak bersedih, apalagi mereka tahu Nining baru pulang setelah lama merantau. Apa jangan-jangan dia putus cinta sama pacar di kota ya? Bisik Bu Ririn saat membantu menyiapkan air minum untuk tamu. Putus cinta sampai segitunya, gak masuk akal, saut Bu Lila. Iya, aku juga gak percaya deh, dia bundir. Aku tahu banget, Nining itu kan anaknya kuat, ujar Bu Mirna, tetangga dekat keluarga Nining.
Waktu aku bantu mandiin jenazahnya, ada yang aneh. Ada lebam di lehernya, mirip bekas cekikan. Ih, serius Bu Mirna? Tanya Bu Lila membelalak. Iya, berani sumpah deh. Ucapan Bu Mirna membuat ruangan dapur sunyi. Mereka saling pandang, pikiran masing-masing berkecamuk. Malam harinya, selepas tahlilan, rumah keluarga Nining mulai sepi. Hanya beberapa kerabat yang masih duduk di ruang tengah. Bu Asri yang belum benar-benar tenang memilih duduk di ruang belakang sambil memeluk baju kotor Nining yang belum dicuci dan masih mengeluarkan aroma tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah pintu dapur. Bu, Ningin, tolong. Bu Asri menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti berbisik tepat di belakang telinganya. Ibu aku kedinginan. Nining Pak, Nining. Bu Asri menjerit. Pak Sani langsung berlari ke arahnya. Ada apa toh Bu? Nining Pak, dia tadi ngomong. Aku dengar dia ngeluh kedinginan. Isaknya sambil mengguncang lengan suaminya. Pak Sani memeluk istrinya erat. Wajahnya tegang. Dia sendiri bisa merasakan hawa dingin menyusup dari jendela belakang yang terbuka sedikit, padahal tadi sudah terkunci. Di luar rumah, di atas pohon sirsak yang daunnya rimbun, sesosok bayangan duduk sambil mengayun-ngayunkan kakinya. Wajahnya pucat, matanya sayu penuh dendam. Sementara itu, di pos ronda ujung desa, Pak Malik dan Pak Widi masih terjaga. Malam ini memang jadwal mereka untuk melaksanakan ronda malam. Masih kepikiran ini ngelek? Tanya Pak Widi. Ya jelas, aku tuh nyesel banget loh karena nggak segera nolong si Nining waktu dia berdiri di jembatan. Aku itu takut nyapa karena mukanya kelihatan beda. Nining aku kenal dulu itu kurus kering, kulitnya hitam, rambutnya kusut. Nah, yang tadi itu jelas cantik, jauh beda sama Nining yang aku kenal dulu. Tiba-tiba angin berembus kencang, lampu petromak yang tergantung di pos bergoyang, disusul suara seperti tangisan perempuan terdengar samar-samar dari arah sungai. Lek, denger deh, bukan suara angin kan? Mereka berdua berdiri, perlahan mereka melangkah ke arah suara. Suara tersebut semakin jelas. Dingin. Mereka saling pandang, tubuh mereka gemetar. Nining, itu suara Nining, bisik Pak Malik. Belum lagi Pak Widi menjawab, muncullah sosok yang mereka takutkan. Perempuan berdiri tepat di depan mereka dengan tubuh basah kuyup, terus menangis dengan suara menyayat hati. Setan! Pak Widi langsung berlari, sementara Pak Malik hanya bisa mundur perlahan, tak sanggup bersuara. Hantu Nining melayang mendekat hingga wajahnya hanya berjarak 1 jengkal dari wajah Pak Malik. Lelaki tua itu menggigil hebat. Ia terjatuh dan akhirnya pingsan. Sejak peristiwa tragis yang menimpa Nining, desa Kembang Arum seperti kehilangan denyutnya setiap malam tiba. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain petak umpet di pelataran surau atau obrolan santai para lelaki di gardu ronda. Semua orang memilih mengunci pintu lebih awal. Mereka lebih takut pada hantu yang tak kasat mata daripada pencuri sungguhan. Arya baru saja mematikan televisi dan bersiap-siap tidur. Angin malam yang menyusup lewat celah jendela membuat tirai kamarnya bergerak pelan, menambah sepi suasana. Saat tubuhnya baru saja berbaring di atas kasur, sayup-sayup, terdengar suara perempuan menangis lirih tetapi tajam seperti sembilu. Arya menegakkan tubuh. Ibu, ibu nangis ingat bapak lagi kali ya? Gumam ya? Ya, sejak ayahnya meninggal, Arya hanya tinggal berdua bersama ibunya, Bu Salma. Dia pikir suara itu berasal dari kamar sebelah. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat ke pintu kamar ibunya. Tok tok tok, Bu, kenapa nangis Bu? Tanyanya sambil mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Anehnya,
Suara tangisan yang tadi jelas terdengar kini lenyap sama sekali. Tok tok tok, Bu. Panggilnya sekali lagi, tetap tak ada sautan. Karena merasa khawatir, Arya memutar gagang pintu dan masuk ke kamar. Lampu mati, kamar itu tampak kosong. Bu, ulang ya, kini dengan nada lebih pelan. Dia heran, karena tidak biasanya Bu Salma pergi keluar saat malam hari. Tiba-tiba tengkuknya terasa dingin, seperti ada yang meniup perlahan. Lalu mesti samar terdengar suara perempuan bersenandung dari sudut ruangan yang gelap. Arya langsung mundur 2 langkah. Siapa itu? Serunya dengan nada panik. Kenapa kamu ikut campur? Terdengar suara melengking tepat di telinganya. Arya menjerit. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Bu Salma berdiri di sana, wajahnya berkerut. Arya, kamu kenapa? Ibu dari mana, Bu? Ibu dari dapur. Baru selesai ambil wudhu. Tadi dengar kamu teriak, makanya ibu langsung ke sini. Kamu lagi ngapain di kamar ibu? Aku aku tadi dengar suara orang nangis, Bu. Terus tiba-tiba ada yang teriak di telingaku. Bu Salma mengerutkan dahi. Kamu itu jangan bikin ibu makin takut. Tadi kamu teriak. Ini bukan salah kuning, bukan salah kuning. Arya terdiam, wajahnya mendadak pucat. Dia tidak sadar tadi sempat menyebut nama Nining. Kamu itu tidak terlibat kematiannya si Nining kan? Tanya Bu Salma tajam. Enggak, Bu, sumpah, Bu, aku nggak tahu apa-apa. Loh, kalau gitu kenapa kamu gugup? Karena tadi benar-benar ada yang teriak di telingaku, Bu. Aku jadi takut. Belum sempat Bu Salma menanggapi, tiba-tiba saja terdengar bunyi keras. Prang! Figura foto keluarga yang tergantung di dinding ruang tengah jatuh sehingga kacanya pecah berhamburan di lantai. Ya Allah, pertanda apa ini? Bisik Bu Salma dengan wajah panik. Dia segera berjongkok mengumpulkan pecahan kaca. Arya masih berdiri kaku, wajahnya menegang, matanya terpaku ke arah jendela. Di balik kaca yang berembun, dia melihat sesosok wajah pucat, rambut panjang, dengan mata yang menatapnya tajam. Nining. Arya, kenapa kamu ngelamun? Sini, bantuin ibu bersihin pecahan kaca. Seru Bu Salma yang mengagetkan anaknya. Arya menggiling cepat, berusaha menghapus wajah Nining dari benaknya, lalu ikut membantu ibunya. Kamu ngeliat apa tadi? Tanya Bu Salma sambil menoleh penasaran. Arya menatap mata ibunya, lalu kembali menggeleng. Sudah, istirahat sana. Besok subuh-subuh kamu harus bangun, antar ibu jualan di pasar. Arya mengangguk patuh dan bangkit kembali ke kamarnya. Sayang, meski lampu sudah dimatikan dan tubuh dibaringkan, matanya tetap terbuka lebar. Subuhnya, wajah Arya terlihat seperti bayangan mayat hidup. Wajahnya pucat, kantong matanya hitam legam, langkah kakinya berat saat menyeret tubuhnya ke arah dapur. Siap, Bu? Tanyanya lemah. Bu Salma yang tengah mengiris bawang di dapur sontak menoleh dan terkejut. Astagfirullah. Arya, kamu kenapa? Aku nggak tahu, Bu. Badanku lemas semua, kayak nggak ada tenaga. Jawabnya lirih sambil memegangi perut. Perutku juga sakit, Bu. Ya ampun, jangan-jangan kamu itu kena sawan gara-gara kejadian tadi malam. Ibu panggilin Pak Karso dulu ya. Ucap Bu Salma panik. Arya mengangguk lemah. Tanpa buang waktu, Bu Salma bergegas menuju rumah Pak Karso, tetangga yang memang sering menangani kasus gangguan gaib. Assalamualaikum, Pak Karso. Tok tok tok, teriak Bu Salma di depan rumah. Waalaikumsalam, saut suara dari dalam. Bu Mina, istri Pak Karso, menyambut di halaman. Bu Salma, ada apa? Pak Karsonya ada, Bu. Anak saya sepertinya kena gangguan makhluk halus. Bu Mina segera memanggil suaminya. Tidak lama kemudian, Pak Karso muncul dengan wajah penuh tanya. Kenapa? Arya sakit, mungkin karena diganggu arwah Nining. Pak Karso mengernyit. Nining anak Pak Sane yang tenggelam di sungai beberapa hari lalu. Iya, kabar di gentayangan kan? Pak Karso langsung berdiri. Ayo, kita ke rumahmu sekarang. Mereka tergesa-gesa ke rumah Bu Salma.
Begitu tiba, Bu Salma langsung mencari Arya, tapi kamarnya kosong. Arya, Arya, aduh Pak Karso, Arya tidak ada. Pak Karso langsung memejamkan mata untuk mencari keberadaan Arya. Begitu matanya terbuka, dia langsung berseru. Dia ada di belakang rumah, dekat sumur. Mereka berlari menuju ke belakang rumah. Arya berdiri di bibir sumur dengan senyum lebar yang terlihat janggal. Tunggu, seru Pak Karso. Aku tahu kamu bukan Arya. Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh Arya? Benar saja, suara yang keluar dari mulut Arya adalah suara perempuan. Dia harus membayar atas apa yang dia lakukan. Jawabnya datar. Bu Salma tersentak. Dia yakin anaknya kerasukan. Apa yang sudah dia perbuat? Tanya Pak Karso hati-hati. Arya ini anak baik, tidak pernah bertingkah aneh-aneh. Tanyakan saja pada anak ibu sendiri, sahut sosok itu. Lalu Arya roboh tak sadarkan diri, kepalanya terantuk batu dengan keras. Untung tidak ada luka di sana, tapi yang pasti kepalanya benjol seukuran telur ayam. Mereka membopong tubuhnya ke ruang tengah. Setelah diberi minyak kayu putih dan air, Arya perlahan siuman. Dia mengerang sambil memegangi kepalanya yang terasa pusing. Arya, kamu sudah sadar nak? Tanya Bu Salma. Aku harus bicara sama Galang dulu Bu, ucap Liri sambil berusaha bangun walau masih limbung. Galang siapa? Tanya Pak Karso tajam. Dia heran dengan remaja satu ini yang masih berusaha bangun, padahal keadaannya tidak baik-baik saja. Temanku, jawab Arya buru-buru. Gak penting Pak. Lo terus apa urusannya sama Nining? Nining? Kenapa Nining terus yang dikaitkan sama aku sih Pak? Bu Salma geram, lalu memukul kepala anaknya agak keras, tapi segera meminta maaf karena Arya mengaduk kesakitan. Pak Karso menarik nafas dalam melihat kelakuan ibu dan anak itu. Kalau kamu tidak ada urusannya sama Nining, tidak mungkin arwah Nining merasuki badanmu. Arya terdiam. Dia linglung karena seingatnya tadi dirinya sedang menunggu ibunya yang pergi ke rumah Pak Karso untuk meminta tolong. Sadar-sadar, kepalanya sudah benjol dan terasa sakit di semua badan. Pak Karso menggelengkan kepala, lalu menyuruh Arya minum air yang telah dibacakan jambi-jambi. Minumlah. Semoga ini bisa menenangkanmu beberapa hari ke depan. Pak Karso, jadi Nining memang gentayangan? Tanya Bu Salma sambil mengawasi anaknya minum sampai habis. Bisa jadi. Ya maklum, dia mati dengan cara tidak wajar. Sebaiknya kalian berhati-hati, jangan keluar malam untuk sementara waktu. Bu Salma melirik Arya tajam. Arya hanya menunduk diam seraya meletakkan gelas di lantai. Tuh, kamu dengar apa kata Pak Karso? Jangan keluyuran lagi sampai Nining benar-benar tenang di dalam kubur. Arya manggut-manggut. Setelah Pak Karso pamit, Bu Salma kembali mendekati putranya. Arya, bilang sama ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku nggak tahu Bu, aku pusing. Arya langsung menarik selimut menutupi wajah. Tapi di balik selimut, tubuhnya gemetar. Karena ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan muncul dan Nining pasti kembali untuk membuat perhitungan. Menjelang sore, Arya baru terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa perih karena belum diisi makanan sejak pagi. Ibu masak apa ya? Lapar banget nih. Ya, kepala Arya sudah tidak sesakit tadi sehingga ia bisa bergerak leluasa. Arya bangkit dari tempat tidur dan langsung menuju dapur. Hanya saja langkahnya tersendat di pintu dapur. Dia takut tiba-tiba kerasukan Nining lagi, lalu kepalanya benjol lagi. Arya, lagi apa kamu di situ? Suara Bu Salma mengejutkannya dari belakang. Saat baunya disentuh, Arya sampai terlonjak kaget. Bu, jangan bikin kaget dong Bu, serunya sambil mengerut dada. Kamu ngelamun sore-sore gini, ada apa?
Jangan biasain ngelamun, nanti Nining itu betah masuk di badan kamu. Arya cemberut. Ibu, aku lapar bu. Masak apa bu hari ini? Dia membuka tudung saji yang ada di meja makan. Seketika ia terperanjat. Semua lauk sudah mengeluarkan aroma basi, bahkan beberapa sudah dipenuhi oleh belatung. Bu, ini kapan masaknya bu? Tanyanya cepat. Tadi siang. Apa memangnya? Loh, ini semuanya basi bu, sahut Arya sambil menunjuk tudung saji. Bu Salma segera memeriksa isi tudung saji, tetapi tidak menemukan apa-apa yang aneh. Semuanya masih tampak segar. Mana yang basi sih? Gak ada apa-apa di sini. Arya mendekat, menatap isinya sekali lagi. Kali ini ia terdiam. Semuanya tampak baik-baik saja. Tak ada belatung, apalagi bau busuk. Aneh, tadi jelas-jelas semuanya udah basi. Gumam pelan. Usah, kamu lapar kan? Ibu siapin nasi dulu. Gak usah bu, aku mau keluar sebentar, ketemu sama teman. Arya bergidik, dia enggan makan masakan yang aneh itu. Memangnya kamu udah sehat? Tanya Bu Salma ragu. Udah bu, aku mandi dulu ya. Arya masuk ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian ia keluar. Wajahnya terlihat lebih segar. Aku keluar sebentar ya bu. Iya, tapi pulangnya jangan malam-malam. Jangan sampai kamu ketemu sama hantu Nining lagi. Pesan Bu Salma. Bu, jangan sebut nama Nining terus dong. Keluh Arya setengah protes sambil melangkah keluar. Dia mengendarai sepeda motornya menuju rumah Aditya. Desa tampak sepi menjelang maghrib begini membuat suasana semakin sunyi dan menegangkan. Meski sedikit was-was, Arya tetap melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah temannya, Arya segera mengetuk pintu pagar. Galang. Tak lama kemudian, Aditya muncul dan menyambutnya dengan santai. Arya, masuk. Irwan sama Bagas nanti juga kesini. Aku sudah menghubungi mereka. Orang tamu kemana Lang? Tanya Arya ketika mereka duduk di ruang tamu. Ibu sama ayah ke kota dari minggu lalu, jadi mereka belum tahu apa yang terjadi di desa. Galang memandang Arya dengan tatapan penasaran. Ada masalah apa? Aku kesini karena semalam aku diteror arwah Nining. Sampai pagi aku gak bisa tidur. Galang yang sedang minum langsung tersedak mendengar keluhan Arya. Beberapa menit kemudian, Irwan dan Bagas pun tiba. Loh, kalian kenapa? Tanya Irwan yang penasaran melihat wajah Galang dan Arya. Aku diganggu Nining tadi malam. Sampai pagi gak bisa tidur. Ulang Arya sekali lagi. Aku juga, saut Irwan dan Bagas hampir bersamaan. Kalian juga. Galang mengernyitkan dahi tampak tidak percaya. Ketiganya mengangguk serempak. Galang mulai terlihat bingung. Tadi pagi aku malah kerasukan. Untung rumahku dekat sama Pak Karso, jadi segera ditolong. Tapi perasaanku mengatakan dia terus ngikutin aku, ujar Arya. Ya sama, aku juga ngerasa kayak gitu, tambah Bagas. Kalau aku sering dengar suara perempuan nangis, tapi waktu dicari gak ada siapa-siapa, kata Irwan menerangkan pengalaman horornya. Ya, aku juga sama. Bahkan kadang lihat bayangan hitam lewat sekilas, timpal Bagas. Bang, kamu gimana? Tanya Arya. Galang hanya mengangkat bahu. Ya, aku tidak mengalami gangguan apapun. Mungkin dia gak berani deket-deket. Loh, kenapa bisa begitu? Tanya Bagas dengan dahi mengernyit. Ya, mungkin karena dia tahu aku tidak seusil kalian, kata Galang tenang. Sebenarnya kalian tidak akan dihantui Nining kalau gak ikut-ikutan Mas Reno. Wajah Irwan, Bagas, dan Arya seketika berubah. Benar juga ya, masalah ini terjadi gara-gara Mas Reno nih. Aku harus mencari dia nih. Arya bergegas keluar meninggalkan rumah Galang tanpa memperdulikan Irwan dan Bagas yang terus memanggilnya berulang kali. Langit mulai menggelap saat Arya memarkir sepeda motornya di depan rumah kepala desa yang juga menjadi tempat tinggal Reno untuk sementara. Rumah itu tampak sepi, hanya diterangi cahaya lampu dari dalam. Tanpa ragu, Arya mengetuk pintu kayu berwarna coklat tua tersebut. Tok tok tok. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Reno berdiri di ambang pintu,
mengenakan kaos oblong hitam dan celana olahraga. Sorot matanya keheranan begitu melihat wajah pucat Arya. Arya, ada apa? Masuk. Dia menyisih, memberi ruang agar remaja itu bisa masuk. Arya melangkah masuk. Reno menutup pintu lalu mempersilakannya duduk di kursi ruang tamu yang terbuat dari rotan. Mau minum kopi? Atau rokok? Mas, aku cuma mau bicara. Penting. Arya tidak mau berbasa-basi. Reno mengangguk, duduk di seberang Arya. Ada apa sih? Suara kamu gemeteran gitu? Mas, aku semalaman diganggu sama hantu Nining. Aku bahkan kerasukan perempuan itu sampai kepalaku benjol kayak gini. Arya berbalik, memperlihatkan kepalanya yang benjol. Mas Reno membelalak. Loh, kok bisa segede gitu sih? Wajah Arya masam karena pertanyaan Reno yang sama sekali tidak bersimpati padanya. Tapi dia tidak berani berbicara kasar pada lelaki yang lebih tua 10 tahun dari dirinya itu. Bukan cuma aku, Mas. Irwan dan Bagas juga diganggu. Kami semua ngeliat dan dengar hal-hal yang aneh. Mas juga diganggu Nining nggak? Arya memandang Reno lekat-lekat. Reno menggeleng. Enggak pernah dapat gangguan tuh. Arya menelan ludah. Mas, apa kamu nggak merasa bersalah? Reno mengangkat wajahnya. Gue yakin kamu pasti ingin bicara soal kejadian itu kan? Oh, ya jelas, Mas. Karena kan Nining itu pundir setelah semua itu kamu mengancam akan menyebar kebenaran tentang dia. Ini artinya kamu yang dorong dia buat nyeburin diri ke sungai, iya kan? Reno mengepalkan tangannya. Arya, dengar baik-baik ya. Aku tidak membunuhnya. Dia sendiri yang memilih melompat ke sungai. Tapi bukannya Mas Reno yang dorong dia ke titik itu. Aku, Irwan, dan Bagas justru ikut nyorakin. Tanya Arya lirih. Reno menghela nafas. Ia berdiri, berjalan ke jendela dan memandang keluar. Malam mulai turun sepenuhnya. Bayangan pepohonan bergoyang ditiup angin. Aku juga mikirin hal yang sama setiap malamnya, Arya. Tapi apa gunanya sekarang? Toh, dia udah meninggal. Dan kerugianku juga tidak dapat dibayar lagi. Mas Reno mau bicara sama orang tua Nining. Reno menoleh. Buat apa? Mereka berdua sudah cukup hancur karena kehilangan anaknya. Aku tidak mau menambah luka mereka lagi. Biarkan saja selesai di sini. Arya tahu Reno tidak akan berubah pikiran malam ini. Baiklah, Mas, aku pulang dulu. Reno tidak berkata apa-apa, hanya menatap Arya hingga punggungnya menghilang di balik pintu. Malam itu, kamar Reno terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu meja di sudut ruangan menyala redup, memantulkan bayangan samar di dinding. Reno duduk di tepi ranjang dengan wajah murung, matanya menatap kosong ke lantai. Pikirannya masih dipenuhi percakapan barusan. Kata-kata Arya menggema di kepalanya, menusuk sisi dalam hatinya yang paling rapuh. Apa Mas Reno tidak merasa bersalah? Tanya Arya tadi sebelum pergi. Reno menghela nafas panjang. Apa aku salah menagih aku sendiri? Beberapa bulan yang lalu, Reno pernah bertemu Nining yang diajak adiknya datang ke rumah. Sejak saat itu, Nining sering datang ke rumah mereka dan sangat akrab dengan kedua orang tua Reno, bukan hanya dengan adiknya saja. Semua orang di rumahnya menyukai Nining yang sopan dan baik hati. Wajahnya yang terlihat jujur membuat semua orang percaya pada ucapannya, kecuali Reno. Ketika Nining datang lagi untuk mengajak keluarga Reno berinvestasi pada usahanya, Reno menjadi orang yang paling keras menolak. Tapi kedua orang tua dan adik Reno termakan ucapan manis Nining. Mereka rela menyerahkan semua tabungan, bahkan berhutang pada tetangga untuk memenuhi jumlah yang Nining tentukan. Setelah berhasil mendapatkan semuanya, Nining hilang begitu saja. Dia berhenti dari tempat kerjanya, pindah dari tempat kosnya, nomor teleponnya juga diganti. Sedangkan orang tua Reno jatuh sakit karena tertipu oleh Nining sampai tabungan pensiun ludes ditambah hutang yang terus berbunga setiap bulannya. Jadi
Ketika Reno bertemu dengan Nining di desa Kembang Arum ini, dia langsung mendatangi gadis itu, mengancamnya untuk segera membayar hutang atau Reno melaporkan semuanya pada polisi. Kejadian saat itu disaksikan oleh Arya, Bagas, dan Irwan. Reno menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Aku cuma mau dia bertanggung jawab, bukan mati konyol kayak gini. Kumama liri. Dia menggeleng. Bagaimanapun juga dirinya tidak merasa bersalah. Dia hanya menagih apa yang sudah menjadi haknya, sedangkan kematian Nining tidak ada kaitannya dengan dia. Tentang arwah Nining yang bergentayangan, Reno pun tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia yakin kehebohan ini pasti mereda suatu saat nanti. Benar. Setelah 40 hari berlalu sejak kematian Nining, suasana desa perlahan kembali tenang. Mereka beraktivitas kembali seperti biasa. Orang tua Nining sakit-sakitan, tetapi Reno sering menengok mereka berdua dan memberikan sedikit uang. Kedua orang tua Nining tidak mengerti kenapa Reno sebaik itu pada mereka. Sedangkan Reno diam-diam berharap kedua orang tuanya di kota juga segera membaik dan bisa merelakan semua kehilangan mereka. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Waduh, Nining ya. Ternyata selama ini Nining yang bilang bekerja di kota nih enggak bekerja dia. Dia kerjanya nipu orang. Kerja juga ya, tapi nipu ya. Jadi investasi bodong. Aduh, ini ngeri banget teman-teman. Ini satu keluarga kena nih dan uangnya dalam jumlah yang besar. Keluarganya Reno. Dan ketika Reno akhirnya bisa bertemu tanpa sengaja oleh Nining di desa Kembang Arum, disinilah akhirnya Reno menagih hutang-hutang keluarganya atau uang yang sudah diinvestasikan kepada Nining. Nah, Nining yang udah bingung, malu segala macam, terus didukung juga nih dengan ketiga pemuda di situ, Arya dan teman-temannya. Hingga akhirnya di situ, ya entah ya apa yang dilakukan mereka berempat, sampai pada akhirnya Nining putuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai yang ada di desa Kembang Arum. Waduh, ngeri banget. Tapi ada hikmah di sini ya, dan juga ada pesan yang buat teman-teman ya. Jadi jangan ikut-ikutan deh investasi-investasi yang ditawarkan dengan bayaran menggiurkan. Jadi banyak kan tuh teman-teman ya sekarang ya, kayak sini taruh uang 10 juta, nanti tiap bulan dapat uang 1 juta, terus uangnya tetap tuh. Nah ini nggak jelas investasi usahanya apa, terus tiba-tiba kita naruh. Nah ini bahaya banget yang kayak begini teman-teman. Karena setahu saya, itu kan biasanya ketika orang udah ngasih nih 10 juta, terus sebulan dikasih sejuta, bulan kedua dikasih sejuta, bulan ketiga sejuta, habis itu hilang. Nah ini nggak bisa sulit ya untuk dijerat pidana karena masuk ke perdata teman-teman. Jadi jangan mau diiming-imingi dengan keuntungan dengan investasi bodong. Kecuali ya kita datang, misalkan ada orang bilang, mau nggak naruh saham nih di tempat cucian mobil gue nih, misalkan ya. Terus kita lihat cucian mobilnya bener punya dia, kita lihat pembukuannya segala macam, oh sehat. Mungkin itu bisa ya kalau begitu. Kan banyak banget ya orang-orang yang udah sini taruh uang ke gue ntar tiap bulan. Nah itu udah parah tuh. Dan itu disebut juga dengan skema Ponzi teman-teman. Biasanya korban pertama tuh yang paling beruntung karena pasti dibayarin terus tuh untuk korban pertama, kedua. Nah selanjutnya baru dibabat tuh. Kan biasanya dari situ mereka nyari teman-temannya, beneran tahu gue udah setahun nih, untung nih, modal gue udah balik, tinggal untungnya doang. Nah udah, baru tuh yang itu dihajar, udah banyak sekali seperti ini teman-teman. Jadi ya sekedar mengingatkan kepada teman-teman jangan pernah tergiur dengan iming-iming untung besar dengan investasi yang tidak jelas juntrungannya. Waduh. Jadi mari kita ambil hikmah yang baik saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat Isyawara Senja, terima kasih atas kisahnya luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, tombol hype-nya juga diklik ya teman-teman ya. Dan boleh dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan
ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.